Selamat pagi Bu Yolan dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PMS, air ASI ibu, air susu ibu, dan KB atau alat kontrasepsi. Yang pertama adalah PMS. Jadi PMS itu singkatan dari premenstrual syndrome. Jadi PMS terjadi sebelum wanita mengalami datang bulan. Premenstrual syndrome itu nama lainnya adalah sindrom prahaid. Sindrom prahaid adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan emosi yang terkait dengan siklus menstruasi wanita. Sindrom ini biasanya lebih mudah terjadi pada wanita yang lebih peka terhadap perubahan hormonal dan siklus haid. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan terjadinya PMS, antara lain yang pertama wanita yang pernah melahirkan, yaitu PMS akan semakin berat setelah melahirkan beberapa anak, terutama bila pernah mengalami kehamilan dengan komplikasi seperti toksima. Yang kedua ada status perkawinan. Wanita yang sudah menikah akan lebih banyak mengalami PMS. Yang ketiga usia. Semakin tua usia wanita, maka akan semakin banyak PMS yang sering terjadi, terutama antara usia 30 sampai 45 tahun. Yang terakhir adalah stres. Jadi stres ini dapat memperberat sindrom PMS. Kemudian ada air susu ibu. Air susu ibu atau yang disingkat ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang sebelum dapat mencerna makanan padat. Jadi air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin. Setelah kelahiran bayi, air susu ibu pertama yang keluar disebut kolostrum atau jolong dan mengandung banyak imunoglobulin IgA yang baik untuk pertahanan tubuh bayi untuk melawan penyakit. Bila ibu tidak menyusui anaknya, harus digantikan oleh air susu dari orang lain atau susu formula khusus. Susu sapi tidak cocok untuk bayi sebelum berusia 1 tahun. Dan yang terakhir adalah keluarga berencana. Keluarga berencana atau yang disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Untuk membatasi kelahiran, kita harus menggunakan pengaturan kelahiran atau disebut juga kontrasepsi. Kontrasepsi ada beberapa metode. Yang pertama adalah hormonal. Yang kedua metode barir. Yang ketiga alat kontrasepsi dalam rahim. Yang keempat sterilisasi. Yang kelima perilaku. Keenam darurat. Ketujuh perlindungan ganda. Yang pertama hormonal itu terjadi dengan cara mencegah terjadinya ovulasi dan fertilisasi. Kemudian metode barir. Kontrasepsi barir adalah perangkat yang berupaya mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sperma agar tidak masuk ke rahim. Contohnya adalah kondom. Yang ketiga adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi dalam rahim yang ada saat ini biasanya merupakan perangkat kecil berbentuk T. Yang keempat adalah sterilisasi. Jadi bedah sterilisasi tersedia dalam bentuk tubektomi untuk wanita dan vasektomi untuk pria. Tidak ada efek samping jangka panjang yang signifikan dan tubektomi mengurangi resiko kanker ovarium. Yang kelima adalah perilaku. Metode perilaku mencakup pengaturan waktu atau cara berhubungan seksual untuk mencegah masuknya sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Yang keenam adalah darurat. Metode kontrasepsi darurat adalah obat atau morning after pill atau juga perangkat yang digunakan setelah hubungan seksual yang tidak diproteksi dengan harapan dapat mencegah kehamilan. Cara kerjanya terutama dengan mencegah ovulasi atau fertilisasi. Dan yang terakhir adalah perlindungan ganda.
Perlindungan ganda adalah metode yang digunakan untuk mencegah infeksi yang ditularkan secara seksual dan juga kehamilan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kondom saja atau digabungkan dengan alat KB lain atau dengan menghindari seks penetratif. Jika kehamilan menjadi kekhawatiran utama, penggunaan kedua metode dalam waktu yang bersamaan masih dapat diterima. Dan dua jenis alat KB yang direkomendasikan bagi yang mengonsumsi obat anti jerawat, isotretinoin, karena obat tersebut memiliki risiko tinggi terjadinya cacat lahir bila digunakan selama masa kehamilan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.